Mengapa kita sebagai orang percaya harus melakukan 4 poin ini? Yaitu mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang yang membenci kita, memberkati orang yang mengutuk kita, dan berdoa bagi mereka yang mencaci maki kita. Ada 4 poin itu. Mengapa kita harus melakukan ini? Kira-kira apa menjadi alasannya bagi saya dan bagi kita semua? Kalau menurut Pak Nainggolan, apa kira-kira alasan, Pak? Kenapa kita harus melakukan 4 poin ini? Mengasihi, berbuat baik, memberkati, berdoa. Itu salah satu alasan, karena ini adalah perintah. Tetapi ada nggak opsi lain? Mengapa kita harus? Yaitu mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang yang membenci kita, dan memberkati orang yang mengutuk kita. Dan bahkan berdoa bagi mereka yang mencaci maki kita. Bapak Ibu, kita lihat di luar sana ya, tidak sedikit orang Kristen yang ngaur, Bapak Ibu, yang ngaco gitu ya, yang suka sedikit ada masalah langsung marah-marah gitu ya, mencaci maki dan keluar kata-kata yang tidak karuan. Saya percaya tidak ada di tempat ini ya. Amin. Kita tidak terlibat, tidak memiliki sikap-sikap yang seperti itu. 4 poin ini sangat penting sekali Bapak Ibu dalam kehidupan sekarang ini maupun yang akan datang. Di situ dikatakan mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang membenci, memberkati orang yang mengutuk, dan bahkan berdoa Bapak Ibu. Kita berdoa kepada orang mencaci maki kita. Itu sesuatu hal yang sukar Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan ajarkan kepada saya dan kita semua bahwa kita harus melaksanakan ini. Tetapi apa alasannya? Nah Bapak Ibu boleh. Tadi dikatakan Bapak Nainggolan itu karena perintah. Dan juga beberapa hal yang disampaikan oleh beliau. Boleh, ada siapa lagi yang mewakili di antara kita? Oh iya, Nang Boru silakan. Aku datang dari Medan. Siap. Nah Bapak Ibu, ada beberapa alasan mengapa kita harus, yaitu mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang membenci kita, dan juga memberkati mereka yang mungkin mengutuk kita. Bapak Ibu tahu ya, kalau orang mengutuk kita, misalnya, kamu ini nanti, mungkin mereka mendoakan kita dengan hal mencelakakan kita. Itu mengutuk namanya. Itu sering sekali kalau orang-orang zaman dulu, Bapak Ibu, saya tidak tahu orang tua zaman sekarang ini, sering sekali kalau dia tidak suka dengan anaknya, itu mengutuk Bapak Ibu, anaknya. Nah, itu ada, itu terjadi. Kalau di kampung saya masih itu. Tapi saya tidak tahu di zaman sekarang itu, kurasa sudah tidak ada lagi. Nah, di sini dikatakan bahwa memberkati orang yang mengutuk kita, bahkan berdoa bagi mereka yang mencaci maki kita. Nah, tentu Bapak Ibu, mengapa kita harus melakukan ini semua adalah karena mengasihi atau mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita, itu bukan pilihan Bapak Ibu. Mesti kita ingat ini Bapak Ibu, bukan pilihan, tetapi keharusan bagi kita sebagai orang percaya. Amin. Nah Bapak Ibu, bukan pilihan. Mungkin kalau misalnya kita dikasih pilihan, kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, mungkin kita pilih balas dendam kepada mereka. Tetapi bukan pilihan Bapak Ibu. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan pilihan, tetapi keharusan untuk kita mengasihi, berbuat baik, memberkati, dan berdoa bagi mereka yang menyakiti hati kita. Amin. Nah itu poin yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, supaya juga kita tidak meniru gaya dunia. Bapak Ibu, dunia itu Bapak Ibu, kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, 1 kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. 2 kali, masih kumaafkan. Tetapi 3 kali, jangan kau coba. Nah itu Bapak Ibu, tidak sedikit juga itu Bapak Ibu, kalau kita ketemu di lapo-lapo ini, biasanya yang berpengalaman para bapak-bapak. Saya sudah kasih kesempatan untuk dia. 1 kali saya sudah maafkan, 2 kali saya sudah maafkan, tetapi nanti Pak, orang itu macam-macam saya, sampai 3 kali. Oh tunggu, saya akan balas. Nah Bapak Ibu, supaya apa kita melakukan ini adalah supaya kita jangan terjebak dengan gaya dunia yang menyatakan hal yang demikian. Dan juga Bapak Ibu, kita juga mesti ingat, kita adalah manusia yang penuh keterbatasan. Tetapi kita mesti ingat bahwa mungkin orang pernah berbuat dosa kepada kita, berbuat salah kepada kita. Tetapi kita juga ingat bahwa
kita sering berbuat dosa dan berbuat kesalahan. Mungkin orang berbuat dosa kepada kita 1 kali, mungkin sampai 50 kali banyaknya. Tetapi kita ingat Bapak Ibu, kita telah berbuat dosa, melakukan pelanggaran, mungkin ribuan kali, bahkan jutaan kali, tetapi Tuhan memberikan pengampunan bagi kita. Amin. Bapak Ibu, kita ini terus melakukan kesalahan tiap hari Bapak Ibu. Tiap hari, mungkin jutaan dosa yang sudah kita kerjakan, kita perbuat. Tetapi kita mesti ingat, Tuhan terus mengampuni kita. Tuhan terus memaafkan kita. Tuhan terus memberikan kita kesempatan. Tetapi kenapa kita tidak memaafkan orang kalau berbuat salah kepada kita? Mesti kita berkaca dulu Bapak Ibu, kira-kira ya. Kita berkaca dulu. Kita adalah orang terus diampuni Tuhan. Kita adalah orang terus dikasihani Tuhan. Kita adalah orang yang terus diberi kesempatan oleh Tuhan. Maka hal demikian, orang juga kalau berbuat salah kepada kita, kita melepaskan pengampunan hal demikian. Amin ya. Jadi itu alasannya mengapa kita harus melakukan 4 poin ini. Dan yang terakhir adalah kita membuka diri. Kita membuka sudut pandang kita. Kalau sudut pandang kita selama ini hanya 3 kali, kalau orang berbuat dosa kepada kita, maka kita buka sudut pandang itu, kita buka diri kita, maka itu yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kalau kita terus tutup diri, kita terus pendam itu, rasa amarah itu, rasa dendam itu, Tuhan tidak suka Bapak. Makanya Bapak Ibu, kalau ada yang masih menyimpan rasa dendam, rasa iri, dan amarah, bahkan menginginkan nyawa orang lain, bertobat Bapak Ibu ya. Bertobat. Kita harus melakukan 4 poin ini, yaitu mengasihi musuh, berdoa bagi mereka, kepada yang mencaci maki kita, memberkati yang mengutuk kita, bahkan berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini, lewat firman Tuhan yang telah mengingatkan kami. Biarlah kami terus hidup berkenan kepada Tuhan, dan kami boleh diberkati Tuhan dalam keluarga kami, dan juga dalam pekerjaan dan usaha kami. Tuhan pimpin, Tuhan mampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, haleluya. Amin. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.